sahabat, sedulur, teman-teman, saudara seiman yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan sudah dilemparkan oleh Tung, yaitu apa tadi? Asam urat. Asam urat itu memang jengkelin juga ya, kalau yang kata orang penyakit itu jengkelin, karena yang biasanya terkena kaki, biasanya itu kaki. Nah, kalau menurut dokter ya ada obatnya biasanya, tapi kadang dikasih obat itu juga asam uratnya sudah normal tapi kakinya terus pincang kan gitu ya. Dan bengkak ya, benar seperti itu. Jadi padahal ini asam uratnya sudah normal ini. Kemudian ada yang kakinya bengkak, dilihat sama dokter, dites bukan asam urat, memang bengkak aja biasa, tapi sakit kayak asam urat. Nah, ini biasanya kalau saya perhatikan dari sisi akhlak itu, insya Allah itu dalam mengatur rumah tangga ini ada kekakuan, ada emosi. Ini kaki ini menyangga tubuh, jadi saya ibaratkan seperti seseorang yang menyangga di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kaki berhubungan dengan cara mengarahkan, cara mengolah keluarga. Jadi kalau ada asam urat biasanya di dalam mengatur rumah tangganya itu ada kekakuan dan emosi. Stres benar. Kepala stres itu jadi ini iya bisa aja stres itu, kalau stres itu apa namanya, kalau stres itu kan hanya trigger aja ya, pemicu awal, tapi sebenarnya kesalahan ini memang sejak dari awal. Jadi momennya gini, saya langsung ceritakan. Jadi momennya kita sebagai imam nih, kita tahu kita imam, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala itu mengetahui agamanya. Kadang-kadang itu kita sendiri itu dengan pasangan kita itu malah kurang menghargai karena kita merasa lebih. Nah, dengan kurang menghargai ini sebenarnya bukan kita mengejeknya, enggak, tapi kalau memerintahkan sesuatu, menginginkan sesuatu itu harus. Jadi pasangan kita itu harus ngikutin kita, harus ngikutin. Dan ini kan sejak menikah nih biasanya terus. Nah, bisa saja kalau umurnya di bawah 45, dia udah terkena asam urat. Biasanya ini mengatur keluarga tapi urusannya dengan orang tuanya. Jadi dia itu kan mengatur orang tuanya karena dia itu merasa mampu atau tidak mampu, tapi pada waktu dia nyuruh ayahnya atau ibunya makan itu harus ngikut gitu. Jadi kesannya itu memang dia ada kekakuan sama emosi kalau di dalam keseharian dalam mengatur rumah tangga. Mengatur itu ya termasuk ngajak makan, kemudian ngajak pergi, ya begitulah mengatur rumah tangga. Nah, ini itu kan kalau memang sejak dulu itu kan terakumulasi, makanya ada orang-orang yang sudah seperti itu tapi oleh Allah Ta'ala masih dibiarkan. Karena yang selama ini saya amati, saya teliti itu orang-orang tertentu yang dia imannya bagus, dia sudah mulai menjalankan imannya bagus. Menjalankan maksudnya apa yang dia ketahui tentang sunnah Rasul, agama tentang Quran, itu dia mulai jalankan. Nah, orang-orang ini itu memang kalau dia sudah mulai mencoba dekat sama Allah Ta'ala, nah ini penyakit dosa yang dulu lama terpendam itu malah dimunculkan oleh Allah Ta'ala, malah dimunculkan. Kenapa? Jadi istilahnya seseorang yang dia tuh semakin dekat pada Allah Ta'ala, biasanya orang tersebut itu semakin gampang sekali sakit sebenarnya. Nah, iman dia sudah mulai nanjak kuat, masih ada kesalahan dosa yang dia belum pernah tobat, Ustaz. Bahkan lupa. Nah, benar nih Ustaz. Nah, itu untuk menutupi siap. Juga. Iya. Jadi istilahnya kesolehan itu nanti akan betul-betul menjadi soleh benar itu kalau dosa-dosanya mulai tersabut, tinggal. Itulah yang saya katakan tadi, ada beberapa orang soleh itu dia juga sedih kalau lama nggak sakit ya. Tapi saya juga pernah gitu Ustaz, kalau lama nggak sakit pingin sakit tapi yang ringan aja. Jadi dosa hilang, penyakit yang berat. Kalau sakit berat, aduh. Tapi yang kedua kemarin juga tadi Pak Ustaz nih, jadi ya, sakit itu juga peringatan terhadap diri agar tidak sombong dengan ilmu yang dimiliki. Iya benar. Yang diakibatkan mata katarak gitu kan, karena terjerumus dalam ilmu. Karena gini Ustaz, saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu itu memang salah satunya dari surat Yasin itu. Jadi pada waktu mulut terkunci, yang menjadi saksi itu adalah tangan sama kaki. Nah itu di situ. Oh tahu, ini hanya gambaran ini surat ini. Berarti saksi ini maksudnya ini saksi itu baru ditanyain loh sama Allah, baru ditanyain loh ya.
prosesnya kalau tangan melakukan sesuatu dosa, berarti nanti setelah ditanya-tanyain sama Allah, dia akan masuk neraka. Paham ya? Kaki melakukan dosa, berarti nanti setelah ditanyain pasti masuk neraka. Atau ditimbang dulu. Kalau tidak diampuni ya. Ya, tapi bisa aja ditimbang. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi ini ditimbang. Jadi amal perbuatan baik kita, karena kita itu di dunia nggak pernah tobat, akhirnya amal baik ini di akhirat itu untuk menimbang dengan dosa yang kita perbuat. Nah, pada waktu ditimbang, sebelum ditimbang itu ditanyain, betul tuh tanganmu tuh, nah, tangannya ngomong, iya betul tuh otakmu tuh. Ini catatannya, ini otak sering mencari kesalahan orang lain, suuzon, curiga sama suami, makanya gitu. Nah, kan gitu nih, Ustaz. Ya, betul ya? Jadi pada waktu itu ditanyain, bener nggak? Otak, bener nggak kamu sering curiga sama suami, kamu suuzon, kamu gini, otaknya jawab, bener. Nah, disiksa. Nah, ini nanti kalau memang dia belum pernah taubat, otaknya khusus dia belum pernah taubat, nah ini nanti dia akan masuk neraka. Nah, yang disiksa itu ya telinga, ya mata kita melihat sesuatu nggak cocok langsung marah gitu. Nah, itu kan mata. Telinga kita nggak mau mendengarkan nasihat, disiksa. Gampang tersinggung, disiksa juga. Karena pada waktu kita mendengar sesuatu nasihat, itu ilmu untuk kita, kalau itu benar kita imani, ya gitu. Nah, ayatnya jelas. Kemudian kalau ada fitnah, kita dengerin. Kalau memang nggak benar, ya sudah, kita itu zikrullah, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, atau memuji Allah, itu jawaban. Karena apa? Karena pada waktu ada fitnah, berarti Allah mengizinkan fitnah itu muncul untuk kita. Penguji, tadi Ustaz aja, penguji. Nah, kalau waktu diuji itu nggak ngerti, jengkel dia, marah dia, nggak lulus. Nah, jengkel dia, akhirnya dia nggak tahu bahwa itu ujian. Nah, kalau udah nggak tahu, itu dibawa sampai meninggalnya, sama telinga dan hatinya itu tidak tahu bahwa fitnah yang dia dengar itu ujian. Itu ada dalam Quran. Nah, kalau ada dalam Quran dan diajarkan oleh Rasul, kalau namanya kita difitnah di ini, doakan aja, nggak apa-apa, itu ujian kita untuk meningkatkan. Kalau Ustaz tadi bilang untuk meningkatkan iman, tapi karena kita nggak lulus, ya nggak bisa, jadi jatuh akhirnya. Nah, inilah sebenarnya tubuh ini adalah barometer kita besok di akhirat. Makanya ada salah satu dalam surat As-Sajdah ceritakan, walanutiqannahum minnal adabil adna dunnal adabil akbar. Buntutnya ini, ayat ini sebenarnya enak, la'allahum yarji'un. Nah, buntutnya ini yang sebenarnya menjadi kunci sebenarnya. Artinya ini, dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Berarti kalau kita berpikir di dunia itu disiksa oleh Allah Ta'ala, ujungnya apa? Berarti sakit. Lah kalau sakit ini kita tidak tahu bahwa wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kita nggak sadar ada ayat itu, dan kita lupa, kita nggak tobat, sakit itu kita terima sudah. Sampai matinya seseorang. Saya nggak bilang saya saya mau berdoa untuk saya yang begitu maksud saya. Akhirnya orang tersebut dengan sabar terima dia sabar, tapi dia belum tobat. Nah, dia nggak masuk ke situ. Nah, disinilah masuk ayat yang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Bisa kondisi dia itu sakit akhirnya menjadikan dia binasa. Makanya ayat tadi belakangnya adalah wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Berarti berbuat baik ini harus kita kembali lagi, kembalikan kepada la'allahum yarji'un. Nah, inilah sebenarnya kuncinya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar mana? Jalan benar itu Quran dan Sunnah. Yang mana lagi akhirnya kita breakdown, banyak nggak tahunya kekurangan kesalahan kita. Insya Allah kurang lebih seperti itu. Nah, petunjuk itu tadi saya dengar ada beberapa. Petunjuk itu ada ujian, ada peringatan, ada cobaan, ada dosa agar kita bertobat.
khususnya kalau asam urat ini Pak Ustadz, ini petunjuk yang mana ini Pak Ustadz? Ini jangan sampai kita anggap ini ujian, padahal itu dosa, itu kan gitu Pak Ustadz. Moga Pak Ustadz. Ya, sebenarnya kalau kita itu boleh itu menjadi ujian, itu boleh. Kalau ujian itu kan bagi orang muslim. Sebenarnya kalau kita ngambil satu ayat ya sama aja sih sebenarnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Nah, mulailah kita perbuatan tangan kita itu Dosa, berarti ada perbuatan yang salah di hadapan Allah. bukan ujian kalau itu Pak Ustadz. Boleh dikatakan ujian boleh, tetapi selesaikan ujian itu. Dikatakan dosa boleh, tapi selesaikan dosa yang kita perbuat. Kan gitu. Dikatakan rasa sayang boleh, boleh. Kita mau merasa kita itu disayang Allah, boleh. Tapi sebelah mana Allah menyayangi kamu? Selesaikan kata-kata itu. Kalau kita merasa, oh saya disayang Allah, karena apa kamu disayang Allah? Karena saya iman saya lebih kuat daripada yang lain. Berani Itu kan sombong. Nah, kan beda, orang-orang kan mau menyelesaikan beda. Nah, kalau saya yang agak lebih nyantai, lebih ringan, lebih gampang diterima, boleh pakai ujian, silahkan. Boleh pakai musibah, silahkan. Boleh pakai rasa dosa, boleh silahkan. Tapi selesai. Karena yang namanya petunjuk dari Allah Ta'ala itu harus diselesaikan. Macam-macam juga ya. Macam-macam petunjuk dari Allah Ta'ala itu macam-macam. Dan Allah itu memberikan suatu penyakit, Allah punya tujuan yang baik untuk kita. Betul ya Ustaz? Sambil minum. Silahkan. Nah, tujuan yang baik atau tujuan yang mulia ini sebenarnya apa? Sebenarnya insya Allah itu petunjuk dari Allah kalau kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan syariat yang benar. Itu nanti kita akan dimuliakan di akhirat. Tujuannya adalah inna akramakum Innallahi atqakum. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau kita tahu, oh ini dari kesalahan dan dosa saya, nggak apa-apa. Oh manusia itu tempatnya salah dan dosa, kok nggak mau ngakuin dosa? Kita sering ngomong manusia itu tempat salah dan dosa. Suatu ketika kita itu diingatkan, kamu kok gini, ini kan salah. Nggak mungkin, saya kan terlebih tahu agama daripada kamu. Nah itu kan nggak boleh juga. Nah inilah manusia yang kayak seperti itu biasanya ada di kita. Ayo kita belajar.